Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifalakum nafsi, Ismil kamil husnul hatimah, tunadidunani husnul, jitu mintangerang tiga raksa. Hiwayati al-kiro'ah wa musyahadah. Wa umniyati uridu an akunal mudarrisa. Adrusu fil jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Toyib, bihadzal yaumis sa'id, uridu an asyraha qalilan an nizami ta'limil wataniyi. Mubasyiran faqat. Baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan materi dari tema sistem pendidikan nasional. Pembahasan yang akan dibahas dari materi ini yaitu ada 5 pembahasan. Pertama, pengertian pendidikan. Kedua, pengertian sistem pendidikan nasional. Ketiga, pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional. Keempat, macam-macam pendidikan nasional. Dan 5, fungsi pendidikan nasional. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang ditetapkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuan dan program. Yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keturunan, dan pendidikan lainnya. Serta upaya pembaharuannya meliputi landasan yuridis, kurikulum, dan perangkat kelanjutannya. Struktur pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tetap berakar pada nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, sekaligus tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional didefinisikan sebagai seluruh komponen pendidikan yang saling berhubungan atau terkait secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pelaksanaan pendidikan di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Sistem pendidikan nasional disusun berbagai rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri, yang detik era geografis, demokratis, bersejarah, dan budaya. Jadi, sistem pendidikan nasional merupakan satu kesatuan yang utuh dari semua suatu kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional yang diadakan oleh pemerintah, swasta di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan kementerian lainnya. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan. Tujuan dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejurusan, dan pendidikan lainnya, serta upaya pembaharuannya meliputi landasan yuridis, kurikulum, dan perangkat kelanjutannya, struktur pendidikan, dan tenaga kependidikan. Materi yang ketiga yaitu pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Sisdiknas menyebutkan 3 pihak dalam sistem pendidikan nasional, yaitu meliputi peserta didik, tenaga kependidikan, serta pendidik. Sesuai namanya, peserta didik adalah murid atau siswa yang akan menempuh pendidikan atau proses pembelajaran. Sementara itu, tenaga kependidikan merupakan pihak yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tujuan menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga kependidikan yang sudah berkualifikasi sebagai guru, dosen, tutor, instruktur, atau sejenisnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain 3 pihak di atas, komponen penting lainnya yang juga terlibat dalam sistem pendidikan nasional adalah satuan pendidikan, yaitu kelompok yang menyelenggarakan layanan pendidikan pada jalur, jenjang, serta jenis tertentu.
Keempat, yaitu macam-macam pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, jenis pendidikan mencakup 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan luas pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke peningkatan yang lebih tinggi. Kedua, yaitu pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu. Yang ketiga, yaitu pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk khususnya manajemen disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima, yaitu pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 6. Pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan dasar, menengah, tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peran yang menuntut pengasahan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama. Yang ketujuh, yaitu pendidikan khusus. Pendidikan khusus adalah pendidikan yang diadakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Meliputi macam-macam pendidikan yang tadi, sebenarnya arah pendidikan bangsa Indonesia sudah bersifat utuh dan menyeluruh, meliputi semua ranah pendidikan, yaitu bertujuan untuk mengembangkan semua potensi yang ada dalam diri peserta didik. Muhyiddin 2012 mengatakan, di samping untuk meningkatkan kepandaian dan intelektualitas, proses pendidikan juga harus dijiwai dengan nilai-nilai peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, karena disinilah arah pendidikan nasional kita yang telah diatur undang-undang. Pendidikan tidak hanya ditunjukkan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, atau hanya sekedar cerdas intelektualnya saja. Pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi atau jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Dan materi yang terakhir yaitu fungsi pendidikan nasional. Fungsi pertama dari sistem pendidikan Indonesia yang berlaku secara nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab untuk mengemban fungsi tersebut. Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan Indonesia yang telah dibangun dari dulu sampai sekarang ini ternyata masih belum mampu sepenuhnya menjawab tantangan global untuk masa yang akan datang. Program pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pembinaan masih menjadi masalah yang menonjol dalam dunia pendidikan. Sementara itu, jumlah penduduk dasar yang berada di luar sistem pendidikan nasional itu masih sangat banyak jumlahnya. Dunia pendidikan kita masih berhadapan dengan berbagai masalah internal yang mendasar dan bersifat kompleks. Selain itu pula, bangsa Indonesia ini masih menghadapi sejumlah problematika yang sifatnya berantai sejak jenjang pendidikan mendasar sampai pendidikan tinggi. Maka dari itu, terciptalah sistem pendidikan nasional dalam bentuk satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh untuk saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu secara relevansi efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan. Yumkin kapaituhuna kalami, syukron kasiron, harortuhu mujtahidan, walaisa yakhlu min gulad.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.